Dalam kebakaran ada 21 orang sempat terjebak, kemudian yang berhasil dievakuasi ada sebanyak 15 orang. Gedung berlantai 7 di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat ini terbakar hebat pada siang ini dan ini juga proses evakuasi yang dilakukan di sana. Baik, dan ini pemirsa gambar terkini yang diambil oleh jurnalis NTV Muhammad Ridwan di lokasi kejadian. Kemudian juga masih ada pemadam kebakaran yang melakukan pendinginan dan juga mengevakuasi sejumlah korban ataupun juga sejumlah karyawan yang berada di dalam kantor. Dan kami belum mendapatkan konfirmasi terupdate terkait dengan berapa korban yang berada di dalam gedung, namun kami mendapatkan informasi bahwa ada sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat kejadian kebakaran. Sebagaimana diketahui, api mulai membakar gedung perusahaan penjualan pesawat tanpa awak ini dan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi terjadi siang tadi. Dan inilah kondisi setelah di gedung setelah dilakukan pemadaman dan juga saat ini dikonfirmasi juga masih melakukan pendinginan di sana oleh pihak pemadam kebakaran. Dan sebagaimana diinformasikan bahwa lebih dari 100 personil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dan hingga saat ini juga masih dilakukan pengecekan apakah masih ada orang ataupun juga karyawan yang berada di dalam gedung di Ruko Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan ini adalah gambar yang sempat diambil setelah beberapa saat usai kebakaran terjadi yang melahap di Ruko Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Terlihat juga sejumlah karyawan ataupun juga orang yang berada di dalam gedung ini melakukan evakuasi dengan menuruni anak tangga dan menuju ke bawah mencari tempat yang aman dari kepulan api dan juga kepulan asap. Ini juga tampak di layar kaca Anda. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sedang melakukan persiapan. Dan sebagaimana diinformasikan bahwa laporan terjadinya kebakaran di Ruko Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat dilaporkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat menuju lokasi kebakaran. Dan ini juga usai dilakukan pemadaman dengan menerjunkan sebanyak 28 unit pemadam kebakaran dan lebih dari 101 personil, dan dilakukan pengecekan oleh Palang Merah Indonesia terkait dengan kesehatan apakah ada luka bakar yang dialami oleh para karyawan ataupun juga dari korban yang berhasil dievakuasi dari dalam ruko. Ya pemirsa, kami kembali mencoba untuk menghubungi jurnalis NTV yang berada di lokasi, Muhammad Ridwan. Selamat sore, Anda bisa menceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Helmut dan juga pemirsa Nusantara TV, bisa saya gambarkan saat ini saya berada di lokasi kebakaran yang berada di Letjen Kemayoran, tepatnya di gedung Tera Drone, yang mana tadi sekitar siang tadi gedung ini terjadi kebakaran
dan sempat ada warga ataupun karyawan yang terjebak di atap rooftop dan harus dievakuasi menggunakan dengan tangga yang berada di samping begitu. Ya, saat ini juga petugas bisa saya lihat petugas saat ini sedang melakukan penyisiran karena di dalam itu ada info adanya korban yang meninggal dunia. Namun juga tadi juga sudah ada beberapa korban yang meninggal dunia. Namun tadi juga Kapolres menyebutkan ada sekitar 17 korban yang meninggal dunia dan sudah dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Demikian, Helmut. Ridwan, dari sebanyak 17 orang yang meninggal dunia, kemudian juga ada sejumlah korban lainnya. Mereka ini dibawa kemana saat ini? Ya, Helmut, kalau untuk korban yang meninggal saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Kramat Jati, begitu. Namun kalau untuk korban yang terluka saat ini sedang dievakuasi dan dilakukan mendapatkan pengobatan di sebelah sini yang dengan menggunakan mobil-mobil puskesmas. Begitu, Helmut. Ya, Ridwan, terkait dengan kronologis kebakaran ini disebabkan oleh apa? Apakah sudah diinformasikan dari pihak di sana? Ya, Helmut, bisa saya sampaikan memang tadi sampai saya sempat berbicara dengan salah korban yang sudah selamat. Itu dia menyebutkan jika korban yang berada di atas ini memang ada ledakan di lantai 1 yang diakibatkan dari meledaknya baterai drone dan langsung menyambar ke lantai 1 dan membuat para karyawan yang ada langsung menyelamatkan diri ke rooftop. Begitu, Helmut. Baik, artinya ini memang ada suara ledakan dari salah satu drone di mana tempat perusahaan ini melakukan penyimpanan drone. Seperti itu, Ridwan? Nah, memang ini memang dijadikan tempat untuk pusat pembelian kendaraan pesawat tanpa awak ataupun drone. Memang tadi warga sempat menyebutkan korban yang selamat menyebutkan bahwa dirinya mendengar adanya ledakan dari lantai 1 yang disebabkan oleh baterai begitu yang digunakan untuk drone begitu. Ya, Ridwan, terkait dengan gedung yang biasa, aktivitas apa yang biasa dilakukan di sana? Kemudian ini sejumlah warga memang bekerja di sana atau seperti apa? Ya, Helmut, bisa saya sampaikan ini memang ada korban lagi memang yang mau dievakuasi memang masih ada beberapa korban yang diduga yang belum dievakuasi yang masih terjebak di dalam yang kondisinya memang dia kan sudah meninggal dunia dan memang ini masih korban yang sudah meninggal yang masih dievakuasi oleh pihak kepolisian dan juga pihak pemadam kebakaran. Begitu ya, Bu. Ya, Ridwan, berapa lama tadi api berhasil dipadamkan di sana? Ya, untuk api sendiri memang berhasil dipadamkan 1 jam setelah terjadinya kebakaran. Namun akibat adanya asap yang berada di lantai 2, 3, dan 4 dan 5 membuat karyawan yang berada di sana terjebak dan dipastikan korban ini meninggal dan masih terjebak di antara lantai 3 dan lantai 4 dan lantai 5. Begitu.
Ya, Ridwan, ini Anda sedang mendapat info bahwa akan ada evakuasi korban lainnya. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa korban yang dievakuasi saat ini merupakan karyawan atau warga sekitar? Ya, Helmut, bisa dilihat saat ini salah satu korban yang meninggal dunia yang terbungkus sudah dibawa oleh pihak PMI dan juga pihak petugas kepolisian dari Brimob dan dibawa langsung ke mobil jenazah untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Begitu ya, Bu. Baik, kemudian terkait dengan bagaimana dengan korban luka-luka, apakah mereka ini juga dibawa ke rumah sakit atau menerima penanganan medis di sana, Ridwan? Sebelumnya korban luka ini sempat mendapatkan perawatan medis gitu oleh petugas kesehatan yang berada di sini, namun sejumlah korban yang selamat dan luka akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit terdekat. Demikian. Bapak Ibu, silakan. Ya, baik pemirsa, kita akan mendengarkan kesaksian warga pasca kejadian kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat berikut ini. Maksudnya ini apa? Baterai meledak, Bang. Apa? Baterai meledak. Baterai Di lantai 1. Posisi kita di lantai 5. Kita udah prepare barang lah buat turun kan. Pas sampai di lantai 2, asap udah ngebul, Bang, di bawah. Jadi kita nggak bisa turun. Jadi kita untuk kita usahain balik ke atas biar ada udara kan. Jadi kita ke rooftop, Bang. Jadi lumayan lama kita di rooftop tuh. Ada setengah jam lah. Itu asap udah ngebul semua, Bang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus kita coba selamatin diri sendiri pakai tangga yang ada. Cuman kondisinya nggak semua bisa, nggak nyentuh sampai bawah lah, Bang. Jadi gue turun pertama kali jatuh lah tuh. Loncat apa? Dan udah kebantu tangga, habis dari tangga loncat ke beton rencananya. Cuman karena goyang bawahnya, jadi jatuhnya ke atap, Bang, jebol tuh sampai bawah. Abang luka di mana aja, Bang? Robek di jidat, di lengan, memar lah bisa dibilang. Ada berapa orang yang terjebak, Bang? Lebih dari 10, Bang. Kondisinya sekarang udah berapa yang selamat tuh, Bang? Yang baru gua lihat baru 1 sih, Bang. Lebihnya belum ada lagi info, Bang. Masih ada 8 yang terjebak, Bang. Mungkin lebih dari 8, Bang. Masa? Bang bawa ini, Bang namanya siapa, Bang? Dimitri, Bang. Dimitri. Ini karyawan, Bang. Karyawan, Bang. Ini PT apa sih, Bang? Teradron. Hah? Teradron. Produksi apa? Kita drone, Bang. Oh, drone. Ya, pemirsa, itu adalah salah satu informasi dari saksi pasca terjadi kebakaran yang berlokasi di Ruko Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mengatakan bahwa sempat mendengar ledakan dari baterai drone atau pesawat tanpa awak yang dimana ini sempat terjadi pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ini gambar yang Anda saksikan adalah gambar terkini dari lokasi kejadian di mana petugas pemadam kebakaran juga masih melakukan evakuasi dari sejumlah korban yang berada di dalam ruko dan juga sejumlah petugas kepolisian ini masih mengamankan jalannya evakuasi. Dan kita akan kembali bergabung dengan jurnalis NTV Muhammad Ridwan. Ridwan, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada penambahan dari korban jiwa di sana? Nah, Helmut, memang tadi baru ada penambahan jenazah yang dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Memang juga di sini juga masih banyak para warga dan juga pihak kepolisian dan juga dari BPBD dan juga komandan yang melakukan pengamanan untuk para korban ini agar cepat dievakuasi dari dalam gedung. Begitu, Helmut. Ya, Ridwan, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa penyebab ledakan dari baterai drone itu terjadi? Ya, Helmut, hingga kini kami juga masih belum menerima informasi apakah ledakan dari baterai itu, apakah baterai yang sedang
baterai yang ditaruh gitu atau di gudang ataukah baterai yang sudah lama atau gimana kita belum mengetahui, dan hingga kini juga kita masih menunggu informasi selengkapnya dari pihak kepolisian. Begitu yang Baik, Ridwan, pukul berapa tadi api berhasil dipadamkan dan pada pukul berapa kemudian juga pendinginan dilakukan di sana? Ya, untuk kebakaran memang sebenarnya terjadi pada pukul 12 hingga setengah 1 siang tadi. Namun 1 jam api berhasil dipadamkan oleh pihak kepolisian. Memang api tidak terlihat di luar justru karena api itu langsung masuk ke dalam gedung dan langsung naik. Api tersebut naik dan menyebabkan asap mengembung hingga ke lantai 2 dan hingga ke lantai 5 yang menyebabkan para karyawan yang berada di lantai 5 itu harus mengungsi ke rooftop untuk menyelamatkan diri. Ya, sebelumnya memang para karyawan ini memang melakukan aksi dengan melakukan loncat dengan di atas dengan menggunakan itu untuk menyelamatkan diri. Ridwan, artinya memang di ruko tempat di mana terjadinya kebakaran di ruko Terra Drone ini memang setiap hari ada aktivitas dari para pekerja dan juga warga sekitar atau seperti apa, Ridwan? Ya, memang ruko ini memang terlihat kalau dilihat dari karyawan yang ada di dalamnya memang gudang atau perusahaan ini memang aktif dalam pekerjaan gitu, karena terlihat dari banyaknya karyawan yang ada dan juga pada saat kebakaran terlihat juga karyawan yang selamat yang di atas itu terlihat banyak yang menyelamatkan diri gitu. Iya, Ridwan, ini kalau dilihat di layar kaca bahwa sempat terjadi evakuasi dilakukan juga sejumlah karyawan begitu ya yang menuruni anak tangga. Ini Anda bisa menceritakan bagaimana kejadian itu ataupun juga proses evakuasi dilakukan. Apakah masih ada karyawan ataupun juga warga sekitar yang berada di atas gedung, Ridwan? Ya, di saat ini memang sudah tidak ada lagi karyawan yang berada di rooftop gitu, karena pada saat kejadian sejumlah karyawan ini melihat adanya api di lantai 1 dan api dengan cepat membakar dan menyebabkan asap yang mengepul di lantai 2, sehingga para karyawan ini yang berada di lantai 5 itu menyelamatkan diri ke lantai paling atas yaitu rooftop dan meminta bantuan kepada warga untuk menyediakan tangga begitu agar mereka bisa menuruni tangganya begitu. Bisa dilihat dari awal memang beberapa karyawan yang terjebak di atas ini sempat meminta bantuan kepada warga untuk menyediakan tangga dan juga alat untuk agar mereka turun begitu, dan kemudian petugas pemadam kebakaran yang datang langsung menyediakan tangga, namun karena tingginya dinding yang di atas rooftop akhirnya petugas membuat tangga itu bertindian gitu agar para warga yang maksudnya para karyawan yang terjebak di atas ini bisa turun. Begitu ya, Helmut. Ridwan, apakah ada kesulitan yang dialami oleh pihak pemadam kebakaran di sana mengingat memang gedung ini cukup sempit begitu ya, dan juga dari perpindahan ataupun mobilitas antara gedung satu dan juga aktivitas warga di sana ini terbatas. Bagaimana, Ridwan? Ya, memang Helmut bisa dilihat kalau memang ini gedungnya 7 lantai gitu ya. 7 lantai karena ini satu dan aksesnya itu sangat sempit. Terlihat memang gedungnya sangat sempit, dan pada saat kebakaran itu tidak ada akses jendela yang terbuka hingga menyebabkan asap menggembul di lantai 2 hingga lantai 5. Begitu, Helmut.
Ya, artinya memang tidak adanya jendela ataupun ruang ventilasi yang cukup ya untuk bisa eh, membuka adanya api ini padam gitu dan juga dari ada kepulan asap di dalamnya. Kemudian apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa memang sejumlah korban ini update di sana, Ridwan? Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih menyatakan bahwa korban sebanyak 17 gitu ya. Namun kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah korban yang meninggal dunia akan bertambah atau tidak. Begitu kan, Endo? Ridwan, tadi beberapa menit yang lalu memang kita menyaksikan bersama bahwa adanya evakuasi yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dan juga bersama dengan kepolisian. Artinya dari korban jiwa yang tadi sempat dilaporkan ada 17, saat ini sudah bertambah 1 sehingga 18. Apakah betul demikian, Ridwan? Ya, betul Lemut. Tapi memang 17 itu kan memang dari omongan dari pihak kepolisian, namun korban yang tadi, yang keluar tadi yang satu ini belum termasuk. Namun kalau kita bisa bilang korban itu bertambah 1 jadi 18. Begitu ya. Baik, dan pemirsa, ini adalah gambar atau proses evakuasi korban yang dimana terjadi saat kebakaran pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ini dari karyawan berusaha untuk mengevakuasi dirinya untuk menuruni anak tangga dan juga beralih ke tempat yang aman. Dan di sebelah kanan ini adalah gambar terkini yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda bahwa pemadam kebakaran juga masih berjaga dan melakukan evakuasi. Dan saat ini juga terlihat bahwa masih warga, kemudian juga dari tim pemadam kebakaran bersama dengan pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di sana. Apakah ada kemungkinan korban tambahan yang perlu dievakuasi dari dalam gedung Ruko Tera Drone Kemayoran Jakarta Pusat? Dan sebagaimana diinformasikan dari Sudin Gulkarmat Jakarta, kebakaran ini terjadi pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, kemudian dengan sebanyak 29 unit damkar dan 101 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di Gedung Tera Drone Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Dan sebagaimana yang dilaporkan oleh jurnalis NTV Muhammad Ridwan di lapangan bahwa kebakaran ini terjadi akibat adanya ledakan dari baterai drone atau pesawat tanpa awak yang berada di lantai bawah sehingga ini mengakibatkan kebakaran. Api cepat merambat ke lantai di atasnya sehingga dengan gedung 7 lantai tersebut dari karyawan menaiki ataupun juga melakukan evakuasi diri melalui rooftop dengan menuruni sejumlah anak tangga di sana. Sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa ada keterangan dari saksi ataupun juga korban di sana. Di lantai 1 terjadinya kebakaran, kemudian sempat dipadamkan oleh karyawan. Ternyata baterai yang terbakar ini menyebar karena di lantai 1 adalah tempat penyimpanan barang.
Dan kami baru mendapatkan informasi bahwa dari keterangan polisi, saat ini ada sebanyak 20 orang yang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di sana. Dan korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan sementara korban yang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga saat ini polisi juga masih mendalami kasus tersebut untuk mencari fakta-fakta lainnya terkait dengan kebakaran yang melanda di gedung Ruko Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan gambar sebelah kanan ini adalah gambar terkini pemirsa, yang dimana Anda bisa melihat proses evakuasi jenazah dari korban kebakaran ini masih terus berlangsung. Dan ini juga ada penambahan 1 korban jiwa, artinya diperkirakan sebanyak 21 korban jiwa ini bertambah hingga sore hari ini pada pukul 16:20. Dan hingga saat ini juga mobil ambulans berjaga di sana untuk mengantarkan jenazah korban kebakaran menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan pemirsa, di sebelah kiri ini adalah gambar terkini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tepatnya untuk mengidentifikasi dari korban jenazah, dan dilaporkan sebanyak 17 kantong jenazah telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi dari korban kebakaran yang terjadi di Kemayoran. Ya, sementara saat ini juga di gedung Ruko Teradron masih melakukan pencarian dari korban. Apakah ada kemungkinan ini yang ditemukan dari korban jiwa yang berlokasi di sana. Dan saat ini juga dari pihak rumah sakit juga masih melakukan proses identifikasi lebih lanjut, dan telah tiba sejumlah kantong jenazah. Sebanyak 17 kantong jenazah ini tiba di Rumah Sakit Polri. Dan pemirsa, gambar di sebelah kanan saat ini adalah gambar terkini dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah warga, kemudian juga dari tim kepolisian, Inavis, dan juga dari pemadam kebakaran masih berjaga di sana untuk mengantisipasi dan juga mengevakuasi terjadinya korban tambahan yang belum diketahui hingga saat ini, dan juga masih melakukan proses pencarian di dalam gedung Ruko Teradron.
Dan sebagaimana diinformasikan bahwa satu jenazah tiba kembali di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, artinya ada sebanyak 18 kantung jenazah ini telah tiba korban jiwa dari kebakaran yang terjadi di Kemayoran. Dan saat ini juga tim forensik dari Rumah Sakit Polri masih melakukan pengangkutan jenazah dari mobil ambulans yang dibawa dari Kemayoran dan telah tiba di Rumah Sakit Polri. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini sudah ada sebanyak 18 kantong jenazah tiba di Rumah Sakit Polri. Dan sebagaimana diinformasikan bahwa menurut tim kami, jurnalis NTV di lapangan, bahwa kebakaran telah terjadi pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan usai dari kejadian itu juga sejumlah karyawan yang bekerja di gedung perkantoran Teradron, ini sejumlah korban juga berhasil dievakuasi. Namun sebanyak 20 korban jiwa ini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Dan kita coba kembali menghubungi jurnalis NTV Muhammad Ridwan dari lokasi kebakaran di Ruko Teradron Kemayoran Jakarta Pusat. Ridwan, bagaimana kondisi terkini? Apakah ada lagi korban jiwa yang berhasil dievakuasi di sana? Ya, Helmut, baru saja 5 menit tadi satu kantong jenazah berhasil keluar dari gedung kebakaran Teradron dan langsung dimasukkan ke mobil jenazah untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri. Begitu, Helmut. Iya, Muhammad Ridwan, apakah Anda mengetahui mengapa banyak sekali korban yang meninggal dunia? Mengingat ini kebakaran memang terjadi di lantai 1. Ledakan itu terjadi di lantai 1. Apakah ini artinya juga merambat ke gedung sebelah atau hanya di gedung itu saja, Ridwan? Ya, Helmut, bisa saya laporkan memang kebakaran memang terjadi di lantai 1 gedung Teradron, memang gitu. Namun hanya gedung Teradron saja yang terbakar dan gedung samping yang kiri kanannya tidak terkena, begitu, Helmut. Ya, artinya akses keluar masuk dari gedung perkantoran itu terbatas sehingga ini mengakibatkan adanya banyaknya korban jiwa dari sana atau seperti apa, Ridwan? Ya, memang seperti diketahui untuk memang dari terjadinya lokasi kebakaran di lantai 1, para karyawan ini memang ada yang tidak sempat menyelamatkan diri, begitu, Helmut. Jadi banyaknya korban yang meninggal ini mungkin terjebak di lantai 2 dan juga lantai 3 dan juga lantai 4. Helmut. Kemudian Ridwan, Anda bisa menceritakan bagaimana kondisi terkini kalau dilihat bahwa hingga saat ini dari Dokpol masih berjaga, kemudian juga dari pemadam kebakaran ini masih melakukan evakuasi di sana. Seperti apa, Ridwan? Ya, Helmut, petugas kepolisian, Damkar, BPBD, Dokpol juga masih dijaga dan juga petugas PMI juga masih dijaga untuk mengevakuasi korban yaitu dari gedung Teradron dan juga sejumlah mobil jenazah juga sudah disiapkan oleh para pihak untuk nanti akan mengangkut begitu para korban yang tewas dan juga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya,
Rituan, Anda mengamati bagaimana proses evakuasi di sana. Kemudian Anda bisa mengatakan kepada kami ada berapa jumlah total korban hingga saat ini sekitar pukul 16:25. Dari informasi yang tadi kita terima, memang Kapolres Metro Jakarta Pusat menyebutkan ada 17 begitu korban yang meninggal dunia dan sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Namun bisa kita lihat tadi ada 3 lagi korban tambahan yang keluar dari gedung Teradron dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi hingga saat ini hingga pukul 16:33 ini jumlah korban meninggal dunia ada sekitar 20 korban yang meninggal dunia. Begitu ya. Baik, diperkirakan ada sebanyak 23 korban meninggal dunia dari insiden kebakaran tersebut. Terima kasih jurnalis NTV Muhammad Rituan. Kami akan kembali menghubungi Anda di program kami selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikianlah Breaking News NTV. Saya Helmut Timothy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.